Audio Jungle. Audio Jungle. Sering sekali kita tidak melakukan perbuatan A, tetapi ada orang memfitnahkan kita. Dibilang kita melakukan perbuatan A. Lalu, kita kan kecewa dong. Pinginnya nih, saya nggak begitu, gitu kan. Yang sering saya hadapin ketika seperti itu, Tuhan bilang, diam. Dan saya teringat, diam, ya udah diam. Ini di dada, waduh pengen meledak rasanya, gitu kan. Pengen marah. Awal-awal itu pasti sering sekali kita nggak tahan. Pasti kan sering sekali dulu bilang ini, saya kan juga manusia, saya juga punya batasan marah gitu kan. Intinya marah aja. Nah ini sering sekali terjadi seperti itu. Tetapi kalau kita melatih terus, dan biasanya ini tidak cukup 1 tahun. Melatih dalam hal ini pun saya bukan 1 tahun, bertahun-tahun. Jadi awal-awal balas marah, balas ngomong sembarangan. Tapi lama-lama, orang mau ngomong apa, akhirnya saya berpikir gini, dia mau ngomong apa terserah dia lah, udah. Mulut-mulut dia, saya mau ngomong apapun juga nggak bisa merubah pikiran dia, nggak bisa ngerem mulutnya dia, ya udah biarin aja. Tapi kita berpikir positif bahwa Tuhan mengizinkan ini terjadi supaya kita punya karakter berubah. Kita punya sifat berubah. Awal-awal susah, aduh saya mah nggak tahan, betul. Tapi sekarang ketika ada orang bilang, kamu harusnya begini-begini. Padahal saya nggak melakukan. Lalu apa yang harus dilakukan? Saya bilang ini yang saya lakukan. Terima kasih buat masukannya, buat sarannya. Saya percaya masukan dan saran ini membuat saya lebih aware lagi, lebih sadar lagi, lebih menjaga diri saya lagi supaya tidak kedapatan cacat celah. Kalau kita tidak fokus kepada tujuan hidup kita mengalami perubahan seperti Kristus, begitu bilang, lu kan pembohong, mana mungkin bisa berubah? Kita sudah terdiam, kita pikirin terus. Kita ngeramin terus perkataan-perkataan itu. Iya ya, saya pernah bohong. Nah, dia tuh nggak mengalami perubahan, stuck di situ. Lalu semakin kita ingat terus, akhirnya apa? Kita berbalik, kita tinggalkan Tuhan, dan kita akhirnya terjebak dan terjatuh kembali. Bu, saya juga manusia. Kalau saya kesel, masuk kamar mandi atau diam, nangis, ya udah nangis sama Tuhan, sambil cerita, Tuhan kenapa begini ya Tuhan? Oh Tuhan izinkan begini. Dan yang keselnya lagi, Tuhan gak jawab. Tuhan gak jawab, Tuhan diemin. Tapi di sini kita belajar. Pertama, sakit hati. Terus sakit hati. Dan ini bertahun-tahun. Sakit hati, difitnah, sakit hati. Padahal kita gak lakukan salah terus. Lama-lama, kembali. Ini yang menjadi beban dalam kehidupan kita. Berbicara beban, ibu-ibu, bukan cuma hal-hal yang tidak mengenakan. Berbicara beban itu hal-hal yang menyenangkan kita. Sering sekali itu menjadi beban. Contohnya, ibu-ibu sering misalnya kumpul-kumpul. Sering ngobrol sama ibu-ibu yang lainnya di rumah, lingkungan. Terus nggak melakukan itu, kayaknya rasanya janggal. Ketika kita tinggalkan, nggak berbuat seperti itu, kayaknya nggak enak. Ingin lakukan lagi, dan lakukan lagi. Ayo persiapkan diri kita. Sering sekali kita merasa bahwa kita paling hebat, kita paling benar. Bu, ingat, beban kesombongan itu yang membuat kita akhirnya tidak bisa terbang tinggi, mengalami perubahan bersama dengan Tuhan. Beban kesombongan dalam hidup kita. Orang kalau sombong itu gak pernah mau ditegur, ibu-ibu. Gak mau dikasih tahu, kamu harusnya begini loh. Gak mau. Sulit, marah, udah nggak terima dulu. Tetapi di balik itu semua, ternyata Tuhan siapkan hal yang terindah. Kalau orang yang sombong, dia merasa dirinya paling benar, dia lupa bahwa kita butuh pemimpin dan kita butuh penerang dalam hidup ini. Seperti firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 119 ayat 105 yang dikatakan, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman Tuhan. Bersyukur ibu-ibu siang hari ini ada di sini, dan ingat firman Tuhan itulah yang menjadi penerang. Perjalanan hidup kita, apa yang kita lakukan, ayo
Makanya sering sekali mulut ini tidak pernah kita bisa kendalikan. Hati-hati, Bu. Kalau orang mendaki gunung, orang masuk hutan, dia pasti jaga ucapannya. Saya yang pernah di sini masuk hutan dan mendaki gunung. Orang masuk hutan mendaki gunung, dia pasti jaga ucapannya. Dia bilang apa? Nggak boleh ngomong sembarangan. Kok begitu? Takut kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Loh, sama hal kayak gitu aja ngikutin, ayo. Kenapa sekarang firman Tuhan sudah katakan kok nggak mau kita ikutin? Jangan banyak bicara. Susah itu betul. Orang kalau mendaki gunung atau masuk hutan, dia sembarangan berbicara, dia sering sekali terjebak dengan tipuan-tipuan iblis. Dan iblis itu sangat licik. Kelihatannya indah, ternyata kita dibilang diputar-putar situ lagi. Beban kesombongan ini. Ingat, kita butuh firman Tuhan. Kalau tadi kasih katakan, firman Tuhan itu adalah pelita. Pelita adalah yang menerangi jalan. Jadi kita tahu, ketika kita berjalan dan diterangi oleh pelita firman Tuhan, ini bahaya, ini jebakan, ini ternyata jurang. Kita tahu, kalau kita tidak diterangi oleh firman Tuhan, maka kita akan terseret oleh iblis. Saya tidak bosan-bosan menyerukan, ayo jaga mulut kita. Nah, di sini saya kasih tahu kuncinya dari pikiran. Kalau pikiran kita diisi dengan ini, ibu-ibu, kalau misalnya pikirannya benci, maka akhirnya benci. Tapi kadang kita susah kan ngilangin rasa benci kan. Coba sekarang saya tanya gini, ketika ibu-ibu sibuk di rumah, ngepel, nyapu, masak, saking sibuknya katanya jadi OSIN. Pasti tahu dong semua kalau saya bilang OSIN di sini kan. Jadi OSIN katanya. Kalau saya bicara sama anak-anak milenial nggak tahu mereka OSIN, siapa OSIN ya? Nah, kalau di sini kan tahu semua. Di sini kan selenial. Saya nggak mau bilang ibu kolonial. Kalau kolonial lahirnya zaman penjajahan. Tapi kalau selenial itu seniornya milenial. Kenapa begitu, Pak? Ibu-ibu main medsos berarti kan selenial. Nah itu. Jadi kita harus jaga. Kalau di dalam kehidupan kita ini, saya tidak bosan-bosan kalau ingetin mulut kita, pikiran kita ini yang kita tidak isi dan dengan benar, jebakan-jebakan iblis di depan kita begitu banyak. Firman Tuhan ini pelita buat kita, yang membuat kita tahu, yang membuat kita sadar. Jadi kita dapat terlindungi dari setiap jebakan iblis. Memang tidak enak, karena firman Tuhan juga sudah jelas katakan bahwa kita harus masuk melalui pintu yang sesat. Nah, kebiasaan kita tidak pernah mau masuk pintu yang sesat, maunya yang lebar. Coba kalau MAG ditutup pintunya cuma satu, yang masuk banyak, pasti cari jalan. Yang sudah tahu pasti cari jalan, betul nggak? Lewat mana? Lewat lantai 3 kan? Kenapa? Nggak mau berjuang. Nah ini, di dalam kehidupan kita juga sama, kita tidak mau berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesat. Kita maunya mudah. Hati-hati. Bu, ingat, tahun ini kuasa kegelapan tidak berhenti, setan tidak berhenti, dia tetap terus menyerang kita, dia tetap terus berusaha menjatuhkan kita, dia tetap terus berusaha menjatuhkan keluarga-keluarga Kristen. Hati-hati. Audio Jungle.